Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan berbicara menyangkut salah satu yang disepakati oleh seluruh umat Islam, yaitu bahwa Islam selalu sesuai dengan setiap waktu dan tempat. Saya kira semua sepakat Islam sesuai dengan dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada, maka ajaran Islam itu sesuai dengan tempat dan keadaan. Dalam konteks uraian itu pasti kita akan menyoroti tentang hukum Islam. Islam mengaitkan hukumnya dengan waktu dan tempat. Di sini perlunya ijtihad. Ijtihad itu membahas sungguh-sungguh suatu masalah dengan memperhatikan tiga hal. Apa maqasidus syariah? Syariah ini datang untuk apa toh? Untuk memelihara agama, untuk memelihara jiwa, untuk memelihara harta, untuk memelihara akal, untuk memelihara jasmani. Tujuannya itu. Semua kegiatan yang bisa mencederai ke 5 pokok ini terlarang. 1. Perhatikan teks. Kapan dan di mana? Saya mau beri contoh sekarang. Kita lihat bagaimana itu ulama sangat terpengaruh dengan kondisi masyarakatnya. Saya beri contoh. Sekarang ISIS itu paling banyak merujuk kepada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Itu paling banyak. Ini orang alim besar, hebat. Kita tidak bisa mengingkari kehebatan ilmunya. Beliau hidup pada masa Mongol menyerang. Sangat kejam. Ibnu Taimiyah yang alim ini pernah memimpin pasukan melawan mereka. Orangnya tegas dan lain-lain sebagainya. Fatwa-fatwanya itu sangat keras karena dia hidup di zaman perang. Tapi apa situasi semacam itu masih bisa berlaku sekarang? Kita berkata, Ibnu Taimiyah benar untuk masanya. Untuk masa kita sudah beda dong. Iya kan? Saya beri contoh yang lain. Nabi pernah bersabda begini. Antara orang musyrik dan orang Islam itu tidak boleh api yang mereka gunakan untuk masak dilihat oleh pihak lain. Jadi kalau muslim masak dulu pakai api kan? Orang musyrik itu tidak boleh mendekat kemari. Dia harus jauh sehingga tidak terlihat. Jadi tidak boleh bertetangga. Masih berlaku itu sekarang. Jadi melanggar hadis Nabi. Tafsir Al-Baydawi itu dibaca di pesantren-pesantren. Berkata begitu. Tidak bertemu api keduanya. Kenapa? Dikhawatirkan mereka mengganggu kaum muslimin. Saya berkomentar bahwa sekarang ada orang hidup di negeri Islam yang merasa lebih aman hidup di Amerika atau di Kanada daripada di sini. Ada enggak? Hukum begitu. Tidak serta-merta. Nah, kita lihat sekarang. Dulu orang berijtihad. Saking banyaknya sehingga membingungkan. Jadi apa yang dilakukan oleh ulama-ulama sepakat, tutup pintu ijtihad, tidak boleh ada. Cukup sudah ulama-ulama yang hadir ini kita merujuk kepada mereka. Supaya tidak bingung. Tertutup. Tetapi muncul masalah-masalah baru yang belum dikenal oleh ulama-ulama tempat rujukan. Maka berkatalah, harus dibuka pintu ijtihad. Dan itu benar, harus dibuka. Tetapi persoalannya sekarang ini, ketika dibuka, maka terlibatlah di dalam fatwa orang yang mengerti dan yang tidak mengerti.
Alangkah banyaknya ini sekarang. Oh, ini begini, ini begini, ini begini. Yang tidak mengerti hukum. Yang tidak mengerti bagaimana cara menetapkan hukum. Nah, kita di Indonesia ada ide. Pasti ditolak dan sudah ditolak. Itu khatib-khatib perlu ada sertifikat, ya. Itu dari segi kegunaannya banyak. Supaya tidak ngawur. Di Malaysia begitu. Di Mesir begitu. Masjid-masjid itu khatibnya ditentukan oleh pemerintah. Tapi kita di sini tidak berani kan? Baru muncul itu sudah ini. Tapi untuk kemaslahatannya begitu. Nah, bagaimana caranya kata yang melarang ini? Biar masyarakat yang memilih dan menilai. Nah, tapi sekarang masyarakat ngerti tidak? Jadi bagaimana nih kita terhindar dari ini? Apa yang harus kita lakukan untuk ini? Yang benar biasa dinilai sesat. Ya kan? Yang nggak benar, wah itu ulama besar. Kacau dunia ini. Saya ingin memberi gambaran lebih jauh tentang ini. Di dalam menetapkan hukum, Anda harus merujuk kepada pertama teks. Teks ini ada berkaitan dengan ibadah, ada yang berkaitan dengan non-ibadah. Kalau berkaitan dengan ibadah, terima apa adanya, tidak perlu bahas. Misalnya, salat zuhur itu masuk begitu matahari tergelincir. Salat zuhur itu 4 rakaat. Bisa dicari apa sebabnya. Boleh jadi Anda bisa tahu zuhur sebabnya adalah karena matahari sudah tergelincir. Tapi kenapa ditetapkan seperti itu? Kalau ibadah, Anda harus terima apa adanya. Tapi kalau non-ibadah, harus Anda cari mengapa seperti ini. Ya kan, itu rumusnya. Maka kita harus cari apa sebabnya begini. Nah, ada dalam hukum itu, ada yang dinamai hikmah, ada yang dinamai illat, sebab hukum. Illat itu adalah sesuatu yang terukur. Bisa terukur. Yang melekat pada suatu hukum, sehingga kalau illat atau sesuatu yang terukur itu ada pada rincian hukum itu, maka hukum itu tetap berlaku. Kalau tidak ada, tidak ada. Saya beri contoh. Kalau Anda musafir, boleh tidak Anda menjamak salat dua-dua? Apa sebabnya? Boleh. Apakah karena Anda letih atau karena Anda dalam perjalanan? Kenapa bukan karena letih? Karena letih tidak ada ukurannya. Tapi kalau perjalanan ada ukurannya. Coba lihat. Itu dicari itu. Dalam menetapkan hukum, orang memerlukan apa yang dinamai fiqh, pengetahuan yang mendalam, yang bukti-buktinya bisa jadi tidak ditemukan di dalam teks yang melarang, tapi dalam keadaan seseorang. Saya beri contoh. Itu Nabi Yusuf dipaksa oleh Zulaikha, ya kan? Bingung, suami mendapati istrinya kejar-kejaran, ini, dia ganggu saya. Terus ada satu orang yang memberi putusan. Dia katakan begini, dia tidak ambil dari teks. Dia katakan begini, lihatlah bajunya. Kalau sobek dari depan, itu Yusuf bohong. Kalau sobek dari belakang, dia bohong. Itu ada di teks atau tidak? Tidak ada di teks. Ya kan? Itu pemahaman. Sayyidina Ali, kita lihat menetapkan hukum begini. Berapa masa kehamilan yang paling singkat? Berapa bulan? 7, enggak, 6 bulan.
Dari mana wahai Sayyidina Ali? Dia baca itu ayat. Hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Mengandung dan menyelesaikan penyusuannya itu jumlahnya minimal 30 bulan. Lalu di tempat lain masa penyusuan itu 2 tahun, yakni 24 bulan. 30 kurang 24 berapa? 6 bulan. Tidak ada di teks, tapi dia gabung ini. Ada dalam menetapkan hukum perbandingan yang mana yang lebih baik. Saya mau beri contoh lagi di Quran. Yang ini biasa orang tidak mau. Anggap ini teksnya sudah begini, sudah harus begini. Padahal ada perbandingan dong. Saya beri contoh. 2 orang nabi. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Datang kepada mereka 2 orang bersengketa. 1 pemilik kebun dan 1 pemilik ternak. Pemilik ternak ini masuk ke kebun itu dan merusak kebun. Dia datang, putuskan ini bagaimana. Nabi Daud memutuskan, hai pemilik ternak, karena ternakmu sudah merusak ini dan merugikan setiap pemilik kebun, maka ternakmu berikan padanya. Nabi Sulaiman berkata, ayah tunggu dulu. Bagaimana kalau begini? Itu ternak diberikan kepada pemilik kebun. Pemilik ternak ini ditugaskan memelihara kebun itu sampai kembali kepada keadaannya semula. Selama itu, kalau ternaknya ini punya susu, punya anak, itu menjadi milik yang bersangkutan. Tapi kalau sudah tumbuh, sudah baik kembali kebun ini, maka masing-masing mengambil haknya semula. Alternatif atau tidak? Yang mana lebih bagus? Dua-duanya, kata Al-Quran, kullan atainahu hukman. Dua-duanya kami beri kemampuan untuk memberi putusan. Tapi wa fahamnaha Sulaiman. Sulaiman lebih faham. Bandingkan dong. Nah, lihat itu tadi. Ada kemaslahatan yang harus dipertimbangkan. Kemajuan ilmu menawarkan kepada kita sekian banyak hal yang bisa digunakan untuk menetapkan hukum. Yang bisa digunakan untuk mencari ilat. Saya kembali lagi sekarang. Nah, kita lihat. Itu yang menetapkan hukum, yang memberi fatwa. Itu hanya ulama dalam bidang agama. Hanya MUI. Jangan bilang tidak. Ada yang bilang hanya MUI. Iya kan? Apa memang begitu? Waktu zaman Pak Kiai Hasan Basri, kita ada isu minta fatwa tentang kodok. Halal atau haram. Dilibatkan itu ahli-ahli kodok. Gimana ini? Kita harus libatkan. Siapa yang paling tahu tentang keamanan? Jadi menurut saya wajar-wajar saja. Asal jangan memaksa pendapatnya. Tapi menjadi bahan pertimbangan. Jangan serta-merta menolak. Tapi kan serta-merta ditolak itu. Gimana ini? Enggak benar. Kemaslahatan. Ada. Kita lihat. Saya mau cerita. Ini ada kaitannya dengan ini. Dalam ajaran agama, sebaik mungkin Anda menutupi kesalahan orang. Siapa yang menutupi kesalahan seseorang, aib seseorang di dunia ini, Allah akan menutupi aibnya di hari kemudian. Prinsip ya. Itu sebabnya misalnya ada seorang melamar anak Anda. Dia tanya pendapat Anda, bagaimana si A itu? Anda kenal dia. Dia peminum. Dia pencuri, dia korupsi, dia kurang ajar, akhlaknya buruk, dan lain-lain sebagainya. Apa yang harus Anda katakan kepada yang bertanya pada Anda? Harus telanjangi semuanya?
Atau cukup memberikan satu alasan sehingga dia menolaknya? Bagaimana itu? Cukup. Oh, saya kira dia tidak cocok tuh, akhlaknya kurang baik. Nah, selesai. Anda tidak sebut secara rinci. Itu tuntunan agama. Apalagi kalau itu belum tentu. Saya mau beri contoh. Di zaman Nabi, ada seorang bernama Ma'iz. Didapati sedang berzina. Waktu itu, salah seorang sahabat Nabi terus berkata, "Sini kamu menghadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam." Orang itu, "Saya benar, wahai Rasulullah, saya berzina." Kita lihat Nabi. Nabi bertanya, "Barangkali kamu cuma pegang-pegang." Ya tak? Enggak, lebih. "Barangkali kamu cuma cium." Tidak. "Barangkali kamu cuma melakukan sesuatu yang tidak sampai pada puncaknya." Orang itu berkata, "Saya telah melakukan sesuatu yang dilakukan oleh suami istri dalam konteks memperoleh keturunan." Sudah jelas atau tidak? Nabi menoleh ke sampingnya. Ini orang gila atau bukan? Kenapa begitu? Dia beri kesempatan untuk menutupi itu. Nabi kemudian mengucapkan kata Ibnu Taimiyah, saya lupa Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim, satu-satunya kalimat kotor yang diucapkan Nabi ketika itu. Dia katakan, yang ngerti syukur, yang tidak ngerti tidak usah. Anektaha nakayaneku itu kotor. Oleh itu, iya. Nah, ketika itu Nabi berkata, cambuk dia. Setelah dicambuk, yang mengantar ini merasa menyesal. Nabi berkata, "Seandainya kamu tutupi dia dengan pakaianmu, itu lebih baik daripada engkau datang menyampaikan halnya." Seandainya tobatnya dibagi kepada seluruh penduduk Madinah, semua penduduk Madinah memperoleh pengampunan Tuhan. Ditutupi atau tidak? Sekali lagi, akhlak kita ini jauh dari Islam. Main tuduh, main menetapkan hukum, main ini, main itu, segala. Jadi terlalu banyak saya kira persoalan yang kita hadapi, yang mestinya kalau setiap orang itu sadar bahwa hanya yang berwenang dan yang memiliki pengetahuan yang bisa berbicara dalam bidangnya, kita akan aman. Tapi begitu kita mau katakan seperti itu, muncul HAM, hak asasi, kebebasan pers, dan lain-lain sebagainya.